warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu halaman 34. Halaman 34 dari tengah tarik ke bawah, dari atas tarik ke bawah sampai tengah tarik ke bawah, ada kata dalam kurung itu kultu. Dari kultu kita mulai sekarang. Ya, halaman 34 balik ke bawah sampai tengah itu tarik lagi. Ada di dalam dua kurung kultu. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus Al-Ustadz Al-Hajj Mahfuz, Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, dan juga para asatidzah serta ustazat, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama adalah nikmat kehidupan, panjang umur, dan kita masih berkesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang tidak bisa diukur dengan masalah keduniaan. Untuk itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. yakni kita sampai pada halaman 34, baris dari tengah tarik ke bawah dikit, ada kultu di situ di dalam dua kurung. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kultu, kata pengarang, yakni mengomentari hadis yang sebelumnya itu. Ada kafaf wa abadan biman ta'ulu, ya. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kultu, kata pengarang, aku katakan, ya. Arada alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan yubadzilul fadla al-fadla, yakni untuk mengerahkan atau untuk mengeluarkan pemberian Allah itu, yaitu pemberian Allah al-fadl, sedekah, minal mali, berupa harta. Di atas kan kita ada kafaf wa abadan anta'ulu, wabil kafafi, dan dengan ungkapan kafaf, ya. Kafaf yang mananya akan disebutkan berikutnya. Qadral hajati, seukuran keperluan, memberikan kepada keluarga lebih awal, tidak jauh-jauh bersedekah, tetapi lihat yang ada di lingkungan kita, ya, sanak saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan dibandingkan
kita sedekah keluar dari kampung kita, walaupun boleh, tapi utama adalah yang lebih membutuhkan. Kita mengeluarkan harta kita. Itu namanya tadi kafaf. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Minal mali berupa harta, ya. Sekedar kebutuhan berupa harta. Wa biman ta'ulu, dan juga orang-orang yang ada di dalam tanggungan kamu atau keluarga kamu. Ailah itu arti keluarga. Wa biman ta'ulu, orang-orang yang ada di dalam tanggungan kamu. Alladzina, yang mereka itu, ya, tajibu alaika, wajib bagimu nafaqatuhum, memberikan nafkah kepada mereka. Jadi anak istri kita, ya, yang utama, ya, sedekah, infak untuk ailah, untuk keluarga kita lebih awal, lebih dahulu, dan itu paling besar pahalanya dibandingkan, ya, kita bersedekah kepada orang lain. Cukupkan dulu keluarga, kemudian masih ada tersisa harta kita, berikan kepada orang lain, ya. Atau ya keluarga kita juga dan juga orang lain, ya, dua-duanya. Wala yajuzu, dan tidak boleh antudayyi'ahum, untuk kamu menyia-nyiakan mereka. Jangan diterlantarkan, ya, tanggungan, jangan tidak diberikan nafkah keluarga, ya, jangan tidak diurus. Sehingga seorang suami kalau dia tidak bekerja dosa, karena dia menanggung anak istrinya. Kan ada model suami itu yang maunya di rumah aja, disuruh kerja istrinya, ya, disuruh menjadi pembantu, cuci pakaian orang, itu yang cari keliling istrinya. Suaminya itu di rumah aja, nggak boleh. Istri mas sebagai pelengkap aja, kalau dia masih kurang, dia mau cari tambahan, boleh-boleh aja. Tapi yang paling pokok adalah suami, ya, berkewajiban, ya, mencari nafkah, ya. Makanya dalam hadis, ya ayyuhas syabab man istata'tumul ba'ah, ya, wahai pemuda, kalau kalian sudah mampu untuk mengeluarkan dana keluarga, ya, kemudian ba'ah juga mampulah untuk memberikan nafkah batin, nafkah lahir dan batin, artinya fal yatajawwaz, maka kawinlah, nikahlah, ya. Nah, ini salah satunya adalah nafkah batiniah, nafkah berkaitan lahiriah, ya, secara lahir, pengadaan makanan, rumah, tempat tinggal, sekalipun kontrak namanya adalah yang bisa kita tempati, ya, kebutuhan-kebutuhan pokok, ya. Ini kaitannya dengan orang-orang yang ada di tanggungan kita, ya. Dan gak boleh menyia-nyiakan mereka. Wala tunfiku alaihim, dan tidak menginfakkan harta kamu itu terhadap mereka, ya. Bares di mana-mana, di rumah pelit, ya, sama anak istrinya, sama orang di luar bares, mau dikesohori, mau dipuji, ya, bares banget dah, ya. Sedangkan sama keluarga sendiri pelit, ya. Nggak boleh, ya. Jangan engkau sia-siakan, dan jangan engkau menginfakkan, wala tunfiku alaihim, jangan engkau tidak menginfakkan terhadap mereka. Infakkan artinya wa tatasaddaqu alal ghairi, dan juga sedekah juga kepada yang lain setelah keluarga, ya, tuntas semua kebutuhannya kita tutupi, kita berikan, ya, kemudian bersedekah juga kepada yang lainnya, ya. Artinya lebih tadi kita sedekah kepada yang lain, gitu. Jangan engkau tidak menginfakkan kepada keluarga kamu, tetapi engkau sedekah kepada yang lain. Wahum, sedangkan mereka, keluarga kamu itu, muhtajuna, membutuhkan, ya, infak yang engkau keluarkan. Mereka butuh tadi kebutuhan pokok, makanan, ya, minuman, tempat tinggal, keamanan, ya. Untuk diri mereka kita lindungi anak istri kita, ya.
Nah, itu adalah mereka butuh itu semua, terutama adalah nafkah berkaitan dengan masalah nafkah keluarga. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, sebelumnya juga sudah disinggung hadis tersebut. Wal yadul ulya, tangan yang di atas, yadul mu'ti, tangan orang yang memberikan, dzukira khairiyah tuha, ya, yang disebutkan kebaikan, atau zakara khairiyatiha, ya, khairataha, ya, yang disebutkan kebaikannya, ya, ala yadil akhidhi, terhadap tangan orang yang mengambil. Jadi tangan yang di atas artinya pemberi, ya, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, artinya penerima sedekah, itu lebih utama tangan yang di atas, kalaupun itu ada, ya. Kalau tidak, ya menjadi penerima, ya. Targhiban, sebagai bentuk dorongan, motivasi, penyemangat, ya. Targhiban, dorongan, minhu, darinya, dari alaihi salam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan motivasi kepada kita, memberikan dorongan supaya kita rajin-rajin bersedekah, jangan rajin-rajin minta-minta kepada orang, ya. Karena tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Fil istighnai anin nasi, ya, di dalam merasa berkecukupan dari manusia. Orang yang sudah cukup, ya, artinya mereka tidak membutuhkan lagi sedekah orang lain. Kalaupun membutuhkan, mereka tidak ambil karena mereka punya. Mereka supaya diserahkan kepada orang yang lebih berhak, ya. Wat tasawwun, dan supaya menjaga, membentengi diri an mas'alatihim, ya, membentengi diri mereka itu an mas'alatihim, dari mereka meminta-minta tadi keluarga. Jangan sampai minta ke sana, minta kemari, minjam ke sana, minjam kemari. Kita tidak berikan jaminan kepada keluarga kita berkaitan dengan masalah nafkah keluarga, ya. Wal hajatu ilaihim, dan keperluan terhadap mereka, hasabal istita'ati, ya, seukuran kemampuan kita, ya. Memang mampunya dia itu memberikan kepada anak istrinya segitu dari pencahariannya, ya, dari apa yang dia peroleh, ya, setelah mencari, berusaha kesana kemari, dapatnya cuma segitu, ya udah kasih. Dan istri juga harus menyadari, ya, memang upayanya seperti itu, suami ya terima, ya. Ini namanya qanaah, ya, menerima apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui suami-suami kita, ya. Jangan mengeluh, kok segini sih Bang, gitu kan, ya. Ini mah nggak cukup, ya cukup-cukupin aja udah, ya. Jangan kemudian kita juga penghasilan cuma sekedarnya kita miliki atau kita peroleh dari suami kita, tapi pola makan kita, ya, pola makan orang kota, gitu kan. Ada orang kan, ya, yang orangnya sih dari kampung, tapi pola makannya pola makan kota, maunya yang mahal-mahal aja, ya. Ada lagi orang kota tapi pola makannya pola makan kampung, apa aja didoyan dah yang disediain, ya. Cuma sekedar ikan asin, yang penting kan nyambung kehidupan, ya. Yang penting kita masih bisa hidup, masih bisa makan, nyambung kehidupan kita, ya udah. Adanya seperti itu, ya udah seperti itu. Jangan kita terus-terusan ingin makan yang enak-enak dulu, ya. Sedangkan penghasilan kita terbatas. Sabar terhadap kekurangan, sabar terhadap kemiskinan, dan ini ganjaran pahalanya adalah cukup besar, ya. Wa amma idza massatid daruratu, dan apabila mereka menghadapi darurah, orang yang tadi yang mengambil fal akhidhu, maka orang yang
mengambil sawab. Wa amma masatid daruratu, kalau memang terpaksa gitu, falil akhidi, bagi orang yang ngambil, yang tangan di bawah, sawabun, ganjaran pahalanya, kal mu'ti, seperti orang yang memberi, ya. Jadi kalau darurat memang kita nggak ada sama sekali, kemudian orang kasih ambil, ya kita terima. Walaupun kita ada misalnya, ya adalah untuk sekedar menyambung kehidupan, tapi ada yang ngasih, ya ambil, karena orang yang ngasih itu kalau tidak diambil kan juga kita namanya sombong, nggak ngambil kan gitu, ya. Ambil aja, kalau dikasih ambil, ya. Kalau tidak dikasih jangan minta, kalau kita masih berkecukupan gitu, atau masih ada lah, sekedarnya ada, ya. Nah itu apa namanya, ya, sawabun, ganjaran pahalanya kal mu'ti, seperti orang yang memberi, seperti tangan di atas. Qala alaihi salamu, bersabda Nabi alaihi salam, malladzi ya'khudhu an hajatin bi aqalli sawaban minalladzi yu'ti min sa'atin. Malladzi, dan apa saja yang dia ambil, ya'khudhu, yang dia ambil, an hajatin, cuma sekedar keperluan, memang dia perlu, dia butuh, ya. Bi aqalla sawaban, ya. Malladzi ya'khudhu an hajatin bi aqalla, yakni dengan yang paling sedikit, sawaban, ganjaran pahalanya, minalladzi, ya, itu sama dengan orang yang yu'ti, memberikan, min sa'atin, berupa keleluasan rezeki. Rezekinya banyak, ngasih, yang menerima butuh. Tadi sebelumnya dikatakan bahwasanya ganjarannya sama kalau memang dia membutuhkan, menerima dari sedekah tersebut, ya. Wa qala alaihi salamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kesempatan lain, ittaqun naro, takutlah kalian akan api neraka, walau bisyikki tamrotin, sekalipun dengan memberikan sebelah kurma, ya. Kurma satu dibelah dua dikasih orang, sebelah dimakan, sebelah buat orang, ya. Sekalipun gitu, ya. Sekalipun cuma ada, ya, satu belah atau satu butir kurma itu, ya, takut neraka dengan memberikan, dengan bersedekah, ya. Fa illam tajidu, maka kalau engkau tidak memperoleh dari yang bisa engkau berikan, fa kalimatun thayyibatun, maka ungkapkanlah dengan kata-kata yang baik, ya. Jadi terhadap orang yang butuh, apalagi as-sa'il, orang yang meminta-minta, itu jangan dibentak, ya. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan orang minta jangan dibentak, ya. Sakit hati mereka, ya, kalau orang-orang yang minta itu ya dibentak, ya. Sampai ada di dalam Irsyadul Ibad yang kita baca juga di sini, Subuh Ustaz Nawawi, itu bahwasanya diceritakan ada seorang pemuda ganteng, kecil, kurus badannya, kemudian kusut pakaiannya, lagi duduk di antara kuburan, kemudian mulutnya qomat kamit, sambil berdoa, sambil berzikir, dan sambil menangis, ya. Mengapa? Karena dia bermimpi, dan dia termasuk adalah orang yang begitu mulai balik banyak melakukan dosa, ya. Apa sajalah dosa dia lakukan, ya. Sampai dia bermimpi bahwa ular itu, ya,
masuk ke dalam kemaluannya, kemudian muter lewat mulut juga dan mengeluarkan api. Ya. Dan dia berpikir, dosa-dosa saya banyak. Akhirnya dia insaf. Ya. Dia insaf, salah satunya adalah selain dia insaf melakukan kebaikan yang lain, itu dia melakukan sedekah kepada orang yang meminta. Ya. Dia lakukan sedekah, dia berikan orang yang meminta pakaian, dibuka pakaiannya, dikasih orang tersebut. Ya. Kemudian pada akhir hayatnya itu akhir hayat yang baik. Ya. Dia meninggal, itu diceritakan, yakni seorang soleh namanya Shibli. Ya, Shibli itu kemudian sedang mencari orang, dia kebingungan karena dia di dalam hutan, dia masuk ke dalam hutan dan ketemu dengan pemuda tersebut. Ya. Dia kebingungan cari orang kampung tersebut, begitu dia balik, itu mayit udah kagak ada. Kemudian itu ada suara yang mengungkapkan bahwasanya mayitnya situ sudah diurus oleh malaikat. Ya. Nah, ini yang menyebabkan kaitannya dengan sedekah tatawwu nih, apalagi yang wajib, pahalanya yang lebih besar. Ya. Yang tatawwu, yang sunnah itu seperti itu. Ya. Berlipat ganda. Lipat gandanya itu sebelumnya dibicarakan, itu ada seorang ibu yang disuruh oleh suaminya untuk sedekah kan telur 3 butir, akhirnya menjadi 30 butir orang berikan kepada dia. Dan yang kita di zaman kita, ya, Kiai Haji Al-Mansur almarhum Amsir, siapa tuh yang tahu Kiai? Iya, Amsir. Ya. Dicerita bahwasanya Habib Ali, ya, Kuitang, ya, itu pernah, ya, pada saat dia mau sholat Jumat gitu, atau sholat, kemudian dia pakai sarung. Ada seseorang datang peminta-minta itu minta sarungnya. Ya. Kemudian ya udah, kata Habib Ali, kita ke rumah. Padahal sarungnya itu satu-satunya, yang lain lagi dicuci oleh istrinya. Ditanya kepada istrinya, ada sarung nggak? Lagi dicuci, ya, masih basah. Nah, kemudian yang dia pakai itu diberikan, dibungkus. Orang ibu minta juga maunya yang itu yang dipakai, ya, yang dipakai. Akhirnya kemudian dia pakai semacam sarung istrinya lah, ya, untuk sholat. Ya. Nah, itu tak lama kemudian ada mobil 1 truk itu membawa sarung untuk diserahkan kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ya. Ini luar biasa. Memberikan 1 sarung, datang 1 truk sarung. Tentunya Habib Ali kagak sendiri, dibagikan murid-muridnya lah. Ya, ya, 1 truk kan banyak. Ya. Nah, ini luar biasa. Sedekah infak. Ya. As-sedekah itu syai'un ajib. Sedekah itu memang luar biasa. Sesuatu hal yang luar biasa. Ya, makanya kemudian, ya, kita jangan sayang-sayang dah kalau berinfak, ya. Kalau ada berikan aja, orang yang minta-minta juga, ya. Apalagi kita kenal dan kita tahu, ya, orang itu memang susah, ya. Jadi takutlah kepada api neraka sekalipun memberikan cuma sebelah kurma. Kalau memang tidak ada kurma tersebut, maka berbicaralah dengan, ya, bi kalimatin thayyibah, dengan, ya, kalimat yang bagus. Kalau mau tolakannya yang bagus, yang tidak menyakitkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-naro. Ya. As-shadaqatu, sedekah itu tudfi'ul khati'ata, itu akan memadamkan, ya, kesalahan. Ya. Kama yudfi'ul ma'u, sebagaimana memadamkan air memadamkan an-naro, api. Ya. Kan kalau ada kebakaran kita siram pakai air, ya. Jadi begitu, ya, akan memadamkan,
ya, khoti'ah, ya, kesalahan, ya, sebagaimana ya air memadamkan api. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu, manusia dikumpulkan yaumal qiyamati, ya, di hari kiamat, a'arra, dalam keadaan tidak berbusana, maka nuqatun, sedikit pun apa yang ada pada mereka dia tidak berbusana sedikit pun. Wa ajwa'u, maka nuqatun, dan mereka lapar bener gitu, paling lapar, laparnya qatun, ya, udah kagak ada lagi dah laparnya. Wa a'tasu, maka nuqatun, dan kemudian haus yang luar biasa. Karena di akhirat, di mahsyar itu kan kita dibangkitkan kayak di dunia, jasad dan ruh, ya. Cuma tadi masalahnya tidak berbusana aja, ya. Telanjang, memang tidak ada pakaian, tidak ada yang menjahitkan pakaian seragam di sana mah, ya. Jadi udah dalam keadaan tidak berbusana, ya. Dan itu lapar, haus luar biasa. Dan termasuk di neraka itu siksa yang paling dahsyat itu adalah rasa lapar dan haus. Sehingga begitu lihat ada tumbuhan yang tumbuh di dalam neraka yang dikenal dengan zakum, ya, to'am, ya, lil asimin, to'an, untuk makanan untuk orang-orang yang berdosa. Itu makanan begitu dipetik dia makan, wah, memporak-porandakan perutnya, mengocobak-cabik, ya, sampai putus-putus, ya, ususnya, ya, karena lapar, saking laparnya tuh. Begitu lihat enak kali ini, makan mendingan kali, ya. Dan di mahsyar juga, sebelum ada di neraka, ya, atau di sorga bagi yang baik, nah itu juga dalam keadaan lapar, haus, ya. Sehingga ada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, haud, ya. Haud itu telaga, ya, haudukas, sofil mubarrad, haudukas sofil mubarrad, wirduna yauman nusyuri, ya. Hauduka itu artinya telaga engkau, wahai Nabi Muhammad, ya. As-sofi al-mubarrad, yang murni, kemudian yang dingin, yang lembut, enak, ya. Wirduna, ya Allah, ya, masukilah kami atau dapatilah supaya kami mendapatkan wirduna yauman nusyuri, nanti pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang pada kehausan itu di mahsyar, belum diurus kita, kemudian ada haud, ada telaga. Dan di dalam hadis yang cukup panjang, di pinggir telaga tersebut udah ada cangkir-cangkirnya, ya. Tinggal yang datang orang-orang yang beriman, yang takwa, yang tidak mah diusir oleh malaikat, nggak boleh, nggak berhak di situ, ya, mendapatkan haud, ya, mendapatkan air telaga tersebut. Dan air telaga ini adalah air yang dialirkan dari sorga. Begitu minum, setelah itu tidak merasa lapar dan tidak merasa haus lagi. Tinggal menunggu, ya, dari apa keadilan Allah, kita diproses, dihisab, di mizan, ya. Tinggal menunggu saja. Selebihnya kita tidak merasakan lapar dan haus. Kemudian yang tidak meminum air telaga itu tetap masih dalam keadaan lapar, masih dalam keadaan haus, ya. Dan itu di mahsyar, ya, lapar, haus, ajwa'u, makanu qattun, wa a'tashu makanu qattun, wa ansabu makanu qattun, dan juga mereka susah payah betul, ya, pada saat di situ, ya. Faman kasallahu kasa lillahi, siapa saja yang memberikan pakaian semata-mata karena Allah, kasahullahu, niscaya Allah akan memberikan pakaian kepadanya, ya. Begitu sudah masuk surga kan baru berpakaian tuh nanti, ya. Waman at'ama lillahi, dan siapa saja yang beri makan karena Allah,
at'amahullahu, niscaya Allah akan memberikan makan kepadanya. Wa man saqa lillahi, siapa saja yang memberi minum karena Allah, saqahullahu, ya Allah akan memberikan minum kepadanya, ya. Termasuk ada di bulan Rajab ini disebutkan bahwa walaupun hadis ini tidak sampai tingkat sahih gitu, paling tidak sebagai motivasi dorongan buat kita, ya. Jadi inna fil jannati, sesungguhnya di dalam sorga, berdasarkan sabda Rasul, ya, itu ada naharon, ada sungai, ya. Sungai, ya, yang abyadu, lebih putih, minal laban, warnanya lebih putih daripada susu, ya. Kemudian wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu, ya. Nah, sungai tersebut yang ada di dalam sorga, ya, di sana disebutkan man soma yauman, siapa saja yang puasa satu hari fi rojaba, di bulan Rajab, saqahullahu, ya Allah akan memberikan minum kepadanya, ya. Nah ini, ya, di situ ada Allah memberikan minum, karena tadi kaitannya nih Allah memberikan minum, ya. Allah akan memberikan minum dari sungai yang ada di sorga tersebut. Ya berarti kita masuk sorga, udah minum sih di sorga, gitu kan? Ya. Makanya kalau kata UAS, ya, Ustadz Abdul Somad itu, ya, ini orang yang di dunia suka menanyakan dia di sana ada rokok enggak di surga? Ada, kata Abdul Somad. Tapi untuk, ya, membakar rokoknya itu harus ada apinya di dalam neraka, katanya. Jadi membakar rokok itu di dalam neraka, ya sama jika gak ada, ngapain membakar api kemudian ke dalam neraka, emang tidak ada, gitu kan, ya, tidak ada artinya, ya. Nah ini, ya, sama seperti tadi, kalau kita sudah masuk ke dalam surga, kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan, termasuk adalah air dari nahar yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Itu kita akan diminumkan, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu siapa saja yang puasa cuma satu hari, apalagi kemudian berhari-hari, ya. Al-hadis, itu adalah hadis, yakni wa arada biqaulihi lillah, dan yang saya maksudkan dengan sabda Rasul itu lillah, ayyaf'ala, ya, seseorang melakukannya itu, dzalika, yang demikian itu, mukhlisan liwajhillahi, ikhlas semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah, min ghairi riyain, tanpa ingin dilihat oleh orang, ya. Jadi lillah itu kagak ada embel-embel, karena semata-mata adalah memang Allah secara mutlak, harapannya adalah dari Allah, keinginan keridhaan Allah, wajhillah, wajah Allah yang diinginkan, ya. Tidak karena adanya yang lain, ya. Mukhlison, artinya lillah itu tadi dia melakukan itu ikhlas semata-mata karena ridho Allah, min ghairi ya'in, tanpa riya, wala tasannu'in, dan juga tidak pencitraan, ya, supaya dilihat bagus, padahal mah, ya, nggak bagus, dipoles dengan kelihatan bagus, kejelekannya ketutupin, itu namanya pencitraan namanya, ya, membuat-buat, ya. Jadi sopan dibuat-buat, ya. Kemudian open nama orang dibuat-buat, padahal di hatinya itu ndumel melulu, ya, sama orang, ngerendang melulu, kesel melulu, berak hatinya. Kalau dari bahasa Betawi Simpruk itu ada berak, ya, berak rongkah, itu bahasa Betawi itu berak rongkah, ya. Oh di sini ada enggak tuh bahasa itu, ya. Di sana ada tuh berak, ya, artinya berak sama orang itu, ya kan. Udah uring-uringan aja lihat orang dah, lihat orang senang apalagi udah uring-uringan aja dah. Nah ini yang begini, ya, orang yang memang mereka itu adalah, ya, tidak karena Allah, biasanya karena dibuat-buat. Linnasi wala talasa wala
tasannu, jangan dibuat-buat, linnasi, untuk manusia, karena menghadap orang dibuat-buatnya. Wala talaba mahmadatan minhum, dan dia berbuat itu tidak mengharapkan, tidak meminta pujian dari orang banyak, ya. Pokoknya dia dipuji, kemudian tidak merasa bangga, dan kemudian dihinakan, ya, atau dicela, tidak merasa hina dia. Ya, orang yang penting dia kerja, yang penting dia beramal, ya. Dipuji atau dihina kagak ada urusan dengan manusia, urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama akhahu, ya, siapa yang memberi makan kepada saudaranya, hatta yusbi'ahu, sehingga saudaranya itu kenyang, ya. Wasaqahu, dan siapa yang memberi minum kepada saudaranya, hatta yarwihi, atau hatta yarwiyahu, sehingga saudaranya menjadi hilang hausnya, ya, dahaganya hilang karena minum, memberikan makan, laparnya hilang, ba'adahullahu minan nari, Allah akan menjauhkan dia dari api neraka, ya, sab'ata khanadiqa, yakni sebanyak 7 khandak parit, ya, kan ada perang khandak, perang parit, sebanyak 7 khandak, 7 parit. Ma baina kullu khandaqaini, ya, yang diantara tiap-tiap parit tersebut khamsami'ati amin, ya, ma baina kullu khandaqaini khamsumi'ati amin, ya, selama antara satu parit dengan parit yang lain jaraknya itu adalah 500 tahun, ya, 500 tahun. Seingat di YouTube itu ada yang luar biasa, ya, kalau kita lihat ciptaan Allah itu antara matahari, bulan, kemudian kan ada di sampingnya itu penuh dengan planet-planet. Itu bahkan disebutkan ada jarak antara satu planet, misalnya planet bumi dengan planet matahari, ya, itu adalah perjalanan 2 juta tahun. Ya Allah, luar biasa, besar sekali, 2 juta tahun. Cahaya lagi, cahaya. Kalau cahaya kan begitu sendok cepet, ya. Ini 2 juta cahaya, bukan perjalanan benar. Kalau perjalanan benar ya bisa berjuta-juta, ya. 2 tahun perjalanan cahaya, ya, kalau mau ditempuh gitu, ya. Nah, kemudian makanya di akhirat itu disebutkan sampai beratus-ratus ribu tahun, berjuta-juta tahun, ya. Itu karena memang apa tadi disebut antara satu khandak, satu parit dan lainnya, kalau mau ditempuh itu 500 tahun, ya, khamsumi'atin, ya, 500 tahun, ya. Wa qad warada fi fadli it'amit ta'am, dan sungguh datang adatnya fi fadli, di dalam keterangan berkaitan dengan keutamaan memberikan makanan. Fi fadli it'amit ta'am, disebutkan berkaitan dengan masalah fadilah, keutamaan pemberian makanan. Wasaqil ma'i, dan pemberian air minum. Akhbarun, ya, waroda tadi, jadi fa'ilnya di sini. Akhbarun itu ada kabar-kabar, sungguh telah datang kabar-kabar, gitu, ya, pada orang yang memberikan makan kepada saudaranya. Ada akhbarun, kabar-kabar, kasirotun, kabar-kabar yang banyak. Fa'alaika bihima, maka kepadamu, ya, dengan memberikan makan dan minum tersebut, bihima artinya wajtahid fi dzalika, ya, bersungguh-sungguhlah berkaitan dengan memberikan makan dan minum, ya, wala tu'jiz, dan janganlah engkau lemah, artinya jangan tidak memberikan, ya, engkau harus memberikannya, ya. Wa'lam, dan ketahuilah,
annal qalila, bahwasanya yang sedikit, indallahi, di sisi Allah, kasirun, itu banyak ya. Yang sedikit di sisi Allah jadi banyak nilainya ya. Walaupun cuma sekedar tadi memberikan sebelah korma kepada orang yang membutuhkan, sedikit ya tapi banyak di sisi Allah. Wa kullu ma'rufin shadaqah, dan setiap perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik itu adalah sedekah. Wala tastahkir syai'an taf'aluhu, dan janganlah engkau menganggap ringan, menganggap remeh apa syai'an, akan sesuatu, taf'aluhu, yang engkau kerjakan ya, minal khairi ya, dari kebaikan. Jangan menganggap kecil perbuatan sekecil apapun yang engkau lakukan, jangan engkau anggap remeh. Itu besar di sisi Allah ya, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang engkau lakukan. Min khairil khairi istihqaran, dengan menganggap bahwasanya itu adalah remeh, yamna'uka, sehingga dia mencegah kamu min fi'lihi, dari melakukannya. Itu mah perbuatan kecil, enggak usah dah. Jangan anggap kecil ya. Itu pokoknya berapa saja yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, kalau berapa duit atau apa saja ya, itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita menganggap kecil jadi kita tidak melakukan, yang mencegah kita untuk melakukan ya. Itu maknanya ya, bahwasanya harus tetap kita lakukan sekecil apapun. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna, janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh, menganggap kecil, minal ma'rufi, dari perbuatan baik, syai'an, sedikit pun, walau antul kia akhaka, sekalipun engkau menampakkan, asal tulkia engkau melemparkan ya, engkau melemparkan saudaramu itu biwajhi talqin, dengan wajah yang cerah ya. Ini kan kecil, cuma bagaimana sih kita mesem dikit sama saudara kita, tarik ke kanan, mulut kita ke kiri, mesem ya. Kemudian sehingga orang senang melihatnya karena kita tersenyum ya, enggak membingungkan orang ya. Itu sekecil apapun dari ma'ruf, jangan anggap perbuatan baik itu adalah hina, kecil ya, sekalipun cuma berwajah ceria ya. Wa tasaddaq, dan bersedekahlah, kulla yaumin, setiap hari, bisyai'in, dengan sesuatu, wa in qalla, sekalipun sesuatu ya kecil, sedikit ya, sekalipun sedikit. Sedekah tiap hari apa saja yang kita sedekah, dan bukan sekedar uang saja sedekah, makanan juga sedekah, menolong orang juga sedekah ya. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang kau lakukan sedekah, setiap hari sedekah ya. Bisyai'in itu kullu yaumin bisyai'in, dengan sesuatu, wa in qalla, sekalipun sedikit. Waj'alhu, dan jadikanlah ya sedekah tersebut dalam bentuk apapun, min awali nahari, dari awal siang ya. Awal siang itu di waktu pagi ya, di waktu pagi kayak begini nih, atau pada saat subuh ya, kita sedekah bagi orang, ada tukang nasi uduk, beliin nasi uduk, anterin ke rumahnya, ini sedekah juga ya. Di awal siang, karena di awal siang itu adalah sedekah yang ya termasuk didoakan oleh malaikat, Allahumma ti munfikon ya khalafa, ya Allah berikanlah orang yang menginfakkan hartanya itu akan gantinya ya. Kemudian Allahumma ti, yang kedua doa malaikat, mumsikan, orang yang menahan hartanya, menggenggam hartanya ya, talapak, menjadi musnah ya, menjadi ya habis lurus ya. Itu doa malaikat. Makanya di awal siang, pada pas pagi-pagi kita sedekah ya, banyakin.
Fa innal bala, maka sesungguhnya bencana, la tukhti'us shadaqah, tidak menyalahi sedekah. Apa yang engkau berikan dari sedekah itu tidak terkena bala, ya, terhindar dari bala. Kama waroda, sebagaimana ada di dalam hadis, wa maknahu, dan artinya adalah annas shadaqata, bahwasanya sedekah takunu, jadilah sedekah itu hajizan, penghalang, bainaka, di antara kamu, wa baina ma, dan di antara apa, yuksiduka minal balaya, ya, apa yang akan menimpamu daripada bencana, ya, dia akan menghalangi, jadi hajizan, ya, dengan bersedekah, ya. Tadinya mau serempet bajai kagak jadi, ya, karena kita bersedekah. Minal balaya tadi, daripada bala-bala, arti balaya. Wa'id, jadi waqafas sa'il, ada orang yang meminta, berdiri meminta, alaika, kepadamu, fala taruddahu, jangan engkau nolaknya, ya, jangan engkau nolaknya khaiban, dengan tangan kosong, ya. Jadi kalau ada yang minta-minta, ya, apalagi peminta-minta datang ke rumah kita, jangan sampai kita tolak dengan tangan kosong. Artinya dia sia-sia aja, begitu balik kagak mendapatkan apa-apa. Kasih, ya, kalau ada, apalagi ke orang kita kenal lah, ya, tetangga kita datang minta pertolongan, kasih, ya. Jangan sampai khaiban, ya, jangan sampai bahwasanya itu tangan kosong. Walau bisyai'in yasirin, sekalipun dengan sesuatu yang ringan, sesuatu yang sedikit artinya. Fa illam taf'al, kalau engkau tidak melakukan itu, aulam tastati, atau engkau tidak mampu, fa iyyaka antan harhu, maka antan harahu, maka hati-hati engkau yang membentak dia, jangan sampai membentak dia, ya. Udah sana, jangan, ya. Ini ngusir namanya. Kalau kagak mau ngasih, kagak ngasih aja, maaf ya Pak, ya, gitu kan. Ya, dengan muka tadi ceria, ya, nggak ngasih aja. Ya, kemudian jangan dibentak, fala tanharahu atau fala tanharhu, kalau arti jangan. Kalau fala inharayan tanharuhu, itu artinya enggak pakai dalam arti larangan, ya. Ini fala tanharhu lah, jangan engkau bentak, jangan engkau bentak. Antan harahu, karena antarahu tentu bukan falat, antarahu. Au, ya, tasammathu, tasantamahu, atau jangan engkau, ya, marahin, ya, caci, ya, wasribhu anha wa asrafahu, wasribhu, jangan engkau usir dia, anka, darimu, ya. Atau kalau engkau tidak mau kasih, wasrib anka, ya, biribkin, yakni dengan lemah lembut. Kalau kagak mau ngasih dengan lembat lembut, ya, kita menyuruhnya pergi, ya. Wa wajhin talqin, dan dengan wajah yang ceria. Fa innal insana, karena bahwasanya manusia, qad yanharus sailu, kadang-kadang membentak peminta-minta, ya, nahrotan, akan bentakan. Lau a'tahu, sekalipun engkau beri, tapi dengan marah-marah, bentak-bentak, ya, engkau beri ma'aha, ya, bersama sedekah tersebut, ya, nisba malihi, setengah dari hartamu misalnya engkau berikan, tapi engkau bentak-bentak. Masalah contohnya, kanatilkan nahratu, adalah bentakan itu, arja'u minhu, itu lebih kuat terkesan di dalam dirinya, ya. Dikasih tapi dibentak-bentak, atau nyuruh tapi kemudian merendahkan.
makan dah tuh makanan anggur, apel. Emang saya tahu kamu di rumah kamu kagak ada makanan begitu. Nah ini menghina namanya. Mendingan kata dia di hatinya mendingan kagak makan begini, ya menghinakan gitu kan. Nyuruh tapi menghina, ya. Makan dah tuh yang enak-enak. Kan kamu jarang makan makanan begini, ya. Astagfirullahaladzim, jangan terungkap ya kalimat-kalimat seperti itu. Itu sama juga dengan membentak, orang itu akan terkesan ya bahwasanya sombong orang tersebut ya. Kanat tilkan arja'a kanat dari kanat jadi arja'a lebih kuat minhu. Wa rubbama dan mungkin la yusawi sawabu ma a'tahu, tidak sama pahala apa yang engkau berikan itu dengan bentakan, masih lebih terkesan bentakan ya. Ma'atahu ismun dzalika al-intihar, yakni dari dosa tidak sebanding pahala yang kau berikan dari dosa, banyakan dosanya. Wala tarudda dan jangan kau tolak awwala sa'ilin, orang pertama orang yang minta, yas'aluka ya, yang meminta kepadamu, wahdar dan hati-hati, min dzalika dari hal yang demikian itu ya. Nanti baru kita lanjutkan ya. Wa idza tasaddaqta fabda ya bi aqribika, kalau engkau sedekah mulai dari orang yang paling dekat kepadamu, kerabat kamu ya, keluarga kamu yang paling dekat ya. Jadi paling dekat, yang jauhan baru yang jauh sekali ya. Kalau masih ada juga boleh sedekah ya kemana-mana yang bisa kita lakukan. Baik, kita kira itu, dan sambil kita menunggu waktu Isra masih 5 menit lagi kalau jam saya sih ya, bahwa kita harus melakukan perbuatan soleh, lebih-lebih kita berada di bulan Rajab. Masih kira-kira tanggal berapa tadi? Tanggal 12 ya hari ini, atau tanggal 13. Masih ada waktu yang tersisa, masih lebih banyak. Kita harus manfaatkan betul, beramal soleh. Jangan sampai kita anggap sama dengan bulan-bulan yang lain, beda ya. Harus kita sikapi berbeda ya. Kita harus merasa agung besar, karena memang bulan itu diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga ikut memuliakan bulan tersebut. Dengan apa memuliakannya? Yaitu dengan beramal kebaikan, menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat ya. Makanya kata Nabi ya, berkaitan dengan bulan Rajab ini, bahwasanya ya kata Nabi kembalilah ya hadis tersebut awalnya, kembalilah watas dan kamu minta ampun terhadap dosamu, wajtanibul ma'asiyah, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatan maksiat. Balik kepada Allah ya. Yakni kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di tengah perjalanan kehidupan kita kadang-kadang kita sering lupa kepada Allah. Karena kita marah-marah sama orang, kita lupa Allah. Kita lupa agama kita, sampai ucapan kita itu kayak petasan lah, membuat orang sakit hati, kaget dengarnya. Kok bisa ya orang yang rajin ngaji tapi omongannya kayak begitu gitu kan, bikin orang kaget ya. Ya, jangan sampai ya. Jadi pada saat inilah giliran kita kembali, artinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau pernah terjadi, balik kepada Allah ya. Dalam perjalanan hidup kita sering kita melupakan Allah. Kemudian yang kedua adalah wastaghfiru min dzunubikum, mohon ampunlah dari dosa-dosa kalian yang pernah kalian perbuat ya. Mohon ampun ya, min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian ya. Wajtanibul ma'asiyah, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatan maksiat fi hadzal syahr, di bulan ini, yakni ay Rajab, maksudnya di dalam Durratun Nasin itu tercatat, yakni bulan ini, bulan Rajab maksudnya. Itu kita kembali kepada Allah, banyak-banyak kita mohon ampun. Kemudian kalau belum kita lakukan dosa, kita hindari, jauhkan
perbuatan, yakni perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dan amal kebaikan banyak yang bisa kita perbuat, banyak yang bisa kita lakukan ya di bulan Rajab ini. Kita tingkatkan ibadah kita di samping tadi saum ya, secara khusus dalam hadis-hadis sebutkan amal kebajikan lain ya, termasuk adalah fala tadlimu fihinna anfusakum dalam Al-Qur'an, jangan mendolimi diri kalian ya di bulan-bulan haram ya. Kemudian ya infak sedekah tingkatkan, kemudian tilawatil Quran ya, kita membaca Al-Quran ya, makanya kita ingin doa kita kan sering Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya. Itu ada ulama yang menambahkan wa inna alal qiyam wasyam wa tilawatil Quran, dan tolonglah aku ya Allah untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan puasa sunnah, dan juga untuk membaca Al-Quran ya. Jadi kita tingkatkan ya, kalau bisa dalam bulan Rajab ini hatam dalam 1 bulan, kerjakan supaya bisa hatam. Kalau tidak, paling tidak lebih banyak daripada yang biasa kita lakukan, yang biasa kita perbuat ya. Yang biasa kita lakukan itu lebih banyak lagi, lebih meningkat lagi, sehingga ya pada gilirannya kita akan memperoleh yakni kebaikan yang banyak. Kita harus pandai-pandai mencari ganjaran pahala itu. Ada bulan yang mulia ya, itu bulan-bulan yang lebih berlipat ganda, apalagi Ramadan. Ramadan nggak pakai disebutin, udah paling itu paling hebat Ramadan. Kita akan menghadapi Ramadan sekarang latihannya ya. Ada waktu yang paling mulia dalam 1 hari ya, dalam 1 hari itu waktu 4 waktu jangan ditinggalkan sebelum masuknya maghrib ya. Kira-kira 5:30 kita udah siap-siap tuh, dan kita sudah sila, kira-kira udah datang di masjid, kita itikaf di masjid sampai maghrib. Yang kedua, jangan sia-siakan bainal isyain, antara 2 isya, artinya antara maghrib dan isya maksudnya. Antara maghrib dan isya jangan sia-siakan. Kalau bapak-bapak yang sudah pensiun, kemudian sudah tidak ada lagi di rumah juga, ngapain, mau pulang sebentar balik lagi ke masjid, mendingan di masjid aja udah, duduk itikaf, baca Quran, zikir, wirid ya, itu di masjid aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan tinggalkan waktu di tengah malam sebelum subuh ya. Sebelum subuh kita udah bangun, udah beribadah ya. Yang keempat, jangan tinggalkan setelah subuh sampai isyraq ya, sampai sholat sunnah syuruk ya. Jangan tinggalkan, ada di masjid kita pakai baca Quran, atau kita termasuk adalah ini zikir juga, bagian dari zikir yang paling afdal termasuk adalah thalabul ilmi ya, menuntut ilmu ya. Nah, ini termasuk ya 4 waktu di dalam 1 hari, jangan sampai bahwasanya kita tinggalkan, tidak kita lakukan apa-apa, tidak kita lakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya ya. Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.